Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit bercerita ya, sebuah kisah yang menakjubkan tentang kesembuhan seorang wanita ya, yang awalnya oleh dokter dia divonis harus menjalani operasi pengangkatan rahim. Tapi kemudian ya sebelum operasi dia banyak membaca surat Al-Fatihah dan dengan izin Allah dia tidak jadi operasi. Ya. Dan ternyata dia ini seorang non muslim. Ya. Dia seorang seorang non muslim. Ya, cerita ini saya dapatkan ketika saya sedang menyusun buku Sukses dan Bahagia bersama surat Al-Fatihah. Ya, dalam bab khusus tentang nama surat Al-Fatihah yaitu Asy-Syafiyah. Jadi Al-Fatihah ini kan punya banyak nama ya. Ya, di antaranya saya sebutkan dalam buku itu. Ya, di antaranya adalah Asy-Syafiyah, penyembuh. Jadi surat Al-Fatihah ini bisa menjadi wasilah menyembuhkan penyakit, tidak hanya penyakit yang berkaitan dengan rohani ya, berkaitan dengan hati, juga penyakit badan. Nah, di antara cerita yang saya sampaikan di buku itu adalah cerita ini. Ya, dan ini saya dapatkan di YouTube ya. Ceritanya berbahasa Arab, kisah nyata. Jadi ceritanya itu ringkasnya begini. Jadi ada seorang wanita pembantu rumah tangga ya. Dia bekerja di keluarga muslim yang kaya ya, yang rumahnya besar, kaya, dan mereka itu orang-orang yang taat beragama ya, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga si pembantu ini yang non muslim ya dia sering melihat mereka beribadah di rumah ya, seperti sholat, baca Quran gitu. Dan di antara yang sering dia dengar dari majikannya adalah surat Al-Fatihah. Jadi majikannya itu ya sering membaca surah Al-Fatihah, dan juga dia sering mendengar surat Al-Fatihah ini dibacakan di masjid dekat rumah ya, lewat pengeras suara. Ya mungkin ketika sholat yang sholat malam ya, maghrib, isya, subuh itu dengan pengeras suara itu kedengaran ya imam membaca surah Al-Fatihah, dan dia bekerja selama 4 tahun hingga akhirnya dia hafal. Ya, dengan sendirinya dia hafal surat Al-Fatihah padahal dia non muslim. Ya, jadi dia bekerja selama 4 tahun di keluarga muslim itu. Nah, suatu ketika dia terkena kanker rahim. Jadi dia diberi sakit ya, musibah sakit, dan sakitnya itu setelah dokter memeriksa berupa kanker rahim. Dan dokter memvonis ya, setelah pemeriksaan dokter memvonis ya dia itu harus menjalani operasi pengangkatan rahim. Tentu saja dia sedih gitu kan, sebagai seorang wanita tentu kan ingin punya keturunan gitu kan, punya anak keturunan. Tapi ketika divonis harus diangkat rahimnya, ya dia sangat sedih. Ya, dia sangat sangat sedih. Nah, sebelum operasi pengangkatan rahim, ya, dia teringat dengan surat Al-Fatihah ini yang sering dibaca oleh majikannya dan juga sering dia dengar di masjid dekat rumah majikannya hingga dia hafal gitu. Dia teringat dengan surat Al-Fatihah ini. Ya, terbesit di benaknya ini surat pasti ada keistimewaannya sehingga sering dibaca diulang-ulang gitu. Akhirnya timbul keinginan untuk membaca surat Al-Fatihah ini. Ya, dia baca dengan berulang-ulang dengan penuh penghayatan sambil dia berharap agar diberi kesembuhan. Ya, hingga akhirnya dia kemudian pingsan ya, sebelum menjalani operasi. Ya, dia pingsan. Nah, ketika sadar gitu, ternyata dia nggak jadi dioperasi. Dan dokter memberitahukan ya, setelah dilakukan pemeriksaan ulang, ternyata kondisinya berbeda dengan kondisi sebelumnya. Ya, kondisi pemeriksaan sebelumnya yang dia itu dinyatakan harus menjalani operasi kanker rahim. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ulang, ya penyakitnya itu cukup diberi pengobatan biasa ya, nggak harus sampai diangkat rahimnya, dan insya Allah nanti juga akan sembuh gitu. Wah, akhirnya dia seneng banget tuh, sangat bergembira, dan kemudian dia pun memutuskan untuk masuk ke dalam
ke dalam Islam. Gitu. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini kisah nyata ya, yang bisa kita ambil, ya kita bisa menjadikan surah Al-Fatihah ini sebagai wasilah penyembuh ya dari penyakit yang kita derita. Ya, kalau saat ini kita sedang menderita sakit, maka kita coba yang pertama itu menggunakan wasilah penyembuh yang berasal dari Allah, dari Al-Qur'an gitu. Dengan menggunakan ruqyah ya, bacaan ruqyah seperti ini, menggunakan surah Al-Fatihah ya sebagai wasilah bagi kita untuk mencari kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di buku ini juga saya bawakan kisah-kisah yang lainnya ya, yang menunjukkan bahwasanya surah Al-Fatihah ini bisa kita jadikan sebagai sarana penyembuh dari penyakit jasmani. Gitu. Jadi insya Allah nanti bisa dibaca sendiri ya di buku ini. Dan di sini juga ya dikisahkan bahwasanya dia non muslim, tapi Allah Subhanahu wa taala kasih kesembuhan. Gitu. Jadi kalau kita memang benar-benar ya memasrahkan diri kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meminta, berdoa, insya Allah kita akan dikasih. Ya, dan banyak ya cerita-cerita seperti ini ya, tidak hanya yang muslim tapi non muslim ketika dia benar-benar pasrah, sudah mau menyerah gitu kan, sudah menyerah gitu kan dari manusia, kemudian dia berdoa kepada Allah, kemudian Allah kabulkan doanya. Nah, ini sedikit cerita ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan di buku ini ya, di buku Sukses dan Bahagia bersama Surat Al-Fatihah, saya jelaskan juga ya bahwasanya Al-Fatihah itu bisa menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak. Jadi dia Al-Fatihah ini nggak cuma pembuka Al-Quran, tapi juga dia pembuka pintu-pintu kebaikan. Kalau kita mau selamat dunia akhirat, itu ada ya kuncinya dalam surat Al-Fatihah. Kalau kita ingin sukses dunia akhirat, ada juga dalam Al-Fatihah dan lain sebagainya. Jadi insya Allah nanti bisa dibaca di bukunya. Demikian ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.